Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Kholida, dengan NIM akhir 113, dan rekan saya, Nur Adinda Putri, dengan NIM akhir 116. Kami akan menyampaikan materi tentang pengembangan sumber daya insani. Kepada teman-teman, dipersilakan untuk menyimak materi dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah Islam dan kaidah umum dalam pengembangan dan pelatihan sumber daya insani. Yang pertama, pengembangan dan pelatihan sumber daya insani dalam kaidah Islam. Kualitas kerja dengan mutu terbaik, perfect, atau al-ihsan merupakan sifat pekerjaan rabbani yang kemudian menjadi kualitas pekerjaan Islami. Untuk mencapai kualitas kerja dengan mutu terbaik, Islam menganjurkan melakukan pelatihan training terhadap para pegawainya. Pelatihan dilakukan untuk menutupi gap antara kecakapan atau kemampuan pegawai dan permintaan jabatan, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran kerja yang ditetapkan. Dimensi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sumber daya insani yaitu ada 3. Yang pertama yaitu dimensi kepribadian. Dimensi ini menyangkut kemampuan untuk menjaga integritas, termasuk sikap, tingkah laku, etika, dan moralitas. Yang kedua yaitu dimensi produktivitas. Dimensi ini menyangkut apa yang dapat dihasilkan manusia dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga yaitu dimensi kreativitas. Dimensi ini menyangkut kemampuan seseorang untuk berpikir atau berbuat kreatif, menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Dalam Islam, tujuan pelatihan dan pengembangan selain untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan saat sekarang juga menjadi proses pembentukan karakter. Selanjutnya, pengertian dari pelatihan SDI tersendiri yaitu tindakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan seseorang untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan tertentu. Dalam arti lain, pelatihan juga mempunyai arti proses melatih karyawan baru atau karyawan yang akan memperoleh penempatan baru dengan keterampilan dasar yang diperlukannya untuk melaksanakan pekerjaannya. Apa sih tujuan dari pelatihan tersebut? Bertujuan agar peserta latih dapat mencapai suatu standar, baik dalam keterampilan, pengetahuan maupun untuk mewujudkan perilaku yang diinginkan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perilaku untuk dicapai. Sedangkan untuk definisi pengembangan atau development adalah setiap usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan memberikan keterangan, mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan. Dengan kata lain, pengembangan adalah setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku yang terdiri atas pengetahuan, kecakapan, atau sikap. Mengembangkan juga mempunyai arti membangun secara bertahap dan teratur yang menjurus pada sasaran yang dikehendaki. Baik, saya Kholida, NIM akhir 113. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengembangan sumber daya insani. Yaitu yang pertama meliputi skill training atau pelatihan keahlian sumber daya insani. Di mana skill training ini merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan. Program skill training ini relatif sederhana seperti menilai kebutuhan atau kekurangan. Untuk yang kedua yaitu retraining atau pelatihan ulang sumber daya insani, yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang ketiga yaitu cross functional training, di mana cross functional training ini merupakan pelatihan yang melibatkan sumber daya insani atau karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Yang keempat yaitu team training atau pelatihan tim. Pelatihan tim ini dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang terakhir yaitu teknologi training atau pelatihan teknologi. Beberapa perusahaan atau fungsi
pasti menerapkan teknologi, misalnya saja digital marketing atau developer dan juga administrasi. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tujuan pengembangan sumber daya insani. Pengembangan sumber daya insani ini bertujuan untuk mengembangkan dan memelihara kualitas dari semangat kerja karyawan seperti yang diinginkan perusahaan. Dalam pengembangan ini ialah proses meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Maka dari itu, pengembangan karyawan lama atau baru perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar pengembangan dapat berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya yaitu strategi pengembangan sumber daya insani yang meliputi yaitu pendidikan. Pendidikan dalam arti sempit yaitu meningkatkan keahlian dan kecakapan manajer memimpin para bawahannya secara efektif. Seorang manajer yang efektif pada jabatannya akan mendapatkan hasil yang optimal. Hal inilah yang memotivasi perusahaan memberikan pendidikan terhadap karyawan manajerialnya. Untuk yang kedua yaitu pelatihan. Di antara langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan sumber daya insani ialah harus adanya interkoneksi kerjasama antara pelaku perbankan syariah dan pihak lainnya untuk mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan pelaku keuangan syariah. Pelatihan ini dimaksudkan untuk mencetak tenaga ahli guna memenuhi kesenjangan yang terjadi. Dalam hal ini, banyak pihak yang dapat berperan seperti OJK, DSN MUI, IAEI, dan MIS. Untuk yang selanjutnya yaitu pengembangan karir. Terminologi pengembangan karir atau career development bagi Islam tidak lain dari pengembangan diri atau self-development. Pengembangan diri tidak dapat dipisahkan dari tujuan hidup manusia. Secara mudah dapat dikatakan bahwa seorang muslim capaian maksimal adalah mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, karena tujuan hidup hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya adalah kendala pengembangan sumber daya insani, yaitu yang terdiri dari beberapa kendala, yaitu yang pertama, selalu menggunakan trainer atau pelatih yang sama. Yang namanya program pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawan sudah tentu tujuannya untuk meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri. Dalam hal ini biasanya para perusahaan akan menggunakan jasa trainer untuk melatih atau mendidik para karyawan yang ditunjuk. Tapi yang tidak disadari adalah banyak perusahaan yang cenderung menggunakan trainer yang sama dengan metode pembelajaran yang juga sama. Mungkin selintas tidak masalah, namun justru hal tersebut membuat pengetahuan para karyawan hanya seputar itu-itu saja. Yang kedua yaitu program pelatihan yang sukar dimengerti. Kesalahan lain juga dapat dilakukan dalam program pelatihan dalam pengembangan sumber daya insani adalah gaya bahasa dan program pelatihan yang sukar dimengerti. Untuk yang ketiga yaitu target pelatihan mempunyai kinerja yang lebih rendah. Banyak dari mereka-mereka yang tidak mengerti mengirimkan orang atau pekerja yang mempunyai prestasi atau mempunyai kinerja yang cukup tinggi ke pelatihan umum. Selintas hal seperti ini tidak jadi masalah, tapi justru program pelatihan dan pengembangan karyawan ini jadi masalah bagi pekerja yang dikirim tersebut, karena dirinya ilmu yang akan diserap tidak banyak. Untuk yang keempat yaitu program pelatihan saja tidak cukup. Program pelatihan tidak ubahnya sebuah pelajaran yang akan diberikan pada seseorang. Jadi sudah seharusnya dilakukan secara menarik agar siapapun yang belajar jadi tertarik. Untuk yang kelima yaitu program pelatihan yang dilakukan tidak optimal untuk belajar. Hal lain yang tidak banyak orang lain sadari adalah banyaknya program pelatihan yang dilakukan perusahaan dibangun atas prinsip pendidikan yang terbilang ketinggalan zaman, di mana materi yang diberikan terbilang sama dan terus berulang-ulang. Tentu saja hal ini tidak akan
memberikan pengetahuan lain pada seseorang atau pekerja lain. Untuk yang terakhir yaitu program pelatihan tidak sesuai kebutuhan. Adapun kesalahan lain dalam proses pelatihan dan pengembangan karyawan. Untuk materi yang terakhir yaitu alur pengembangan sumber daya insani, yang meliputi tahapan-tahapan yaitu yang pertama, merencanakan pengembangan sumber daya insani. Terus yang kedua, menentukan kemampuan-kemampuan yang diperlukan. Yang ketiga, merencanakan suksesi. Yang keempat, memperkirakan kebutuhan-kebutuhan pengembangan sumber daya insani. Yang keempat yaitu menentukan pendekatan-pendekatan pengembangan sumber daya insani. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi keberhasilan pengembangan sumber daya insani. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.